Menggorek dimulai. Ya, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik, sini saya selaku moderator akan membawakan susunan acara pada pertemuan atau penyampaian materi pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga acara tanya jawab, terus yang terakhir yaitu penutup. Menjak acara yang pertama yaitu mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan kepada saudara Widya selaku penyampaian materi bab 1 kepada pemateri. Silakan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vidya Kusumawati dengan NIM terakhir 024. Di sini saya akan mempresentasikan bab pengantar pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari dua istilah teknis dalam kepustakaan asing, yakni civic education dan citizenship. Education. Istilah civic education sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak saat dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Citizenship education merupakan pengertian pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas yang mencangkup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Baik, masalah yang akan dibahas dalam bab ini adalah yang pertama, sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara. Yang terakhir adalah substansi dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mulai berkembang pada tahun 1957 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pendidikan kewarganegaraan kemudian mulai dipelajari di sekolah-sekolah pada tahun 1961 dengan nama Civic. Mata pelajaran ini kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Dasar hukum mengapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan sampai tingkat perguruan tinggi ada dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara.
Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal, nilai-nilai kebangsaan, dan pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, konstitusi, serta HAM dalam menghadapi tantangan globalisasi demi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Dengan kemampuan dasar, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yakni mampu berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, berpandangan luas, memantapkan kepribadiannya sebagai warga negara seutuhnya. Baik, kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai nilai, moral, atau karakter Pancasila dan pengembangan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Vidya yang telah menyampaikan materi pada bab 1 kali ini. Untuk teman-teman, apakah mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jikalau ada pertanyaan bisa angkat tangan atau on mic. Ya, Mbak Nadia, silakan. Izin bertanya, tadi kan pembelajaran awalnya itu namanya Civics ya, kalau nggak salah. Nah, itu mengapa dari pembelajaran yang awalnya namanya Civics diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan? Terima kasih. Ya, ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu saja, moderator. Nanti di akhir baru dijawab. Oh ya. Mungkin yang lain? Ya, Saudara Anitya, dipersilakan. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Aditya. Ya, kita kan sudah diajarkan buat kenegaraan itu dari kecil, SD sampai berkuliah. Nah, itu menurut materi sendiri, apakah pendidikan kewarganegaraan itu sudah diterapkan kepada muda atau remaja-remaja sekarang ini ya? Terima kasih. Bagaimana kepada Saudara Vidya? Apakah tadi suaranya terdengar?
Boleh ditulis kembali di kolom chat ya, Kak. Soalnya tadi suaranya nggak kedengaran jelas. Oh ya, baik. Tolong pada Saudara Nitya bisa ditulis di kolom chat. Halo, Saudara Anitya. Apakah suara saya terdengar? Atau mungkin bisa dilanjut saja. Gimana Saudara Vidya selaku pemateri? Boleh langsung dilanjut saja. Ini pertanyaannya maksimal berapa ya? Atau cukup 2? 3 juga boleh. Oke. Baik, untuk mungkin yang lain ada yang bertanya? Pertanyaan terakhir. Baik, apakah bisa dilanjut? Ya, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala. Maka kami lanjut untuk kepada pemateri menyampaikan bab 1 selaku Saudara Vidya, apakah sudah siap? Tadi pertanyaannya, apakah sudah lengkap? Oh ya, kepada Saudara Nitya tadi pertanyaannya bisa ditulis kembali. Sudah lengkap pertanyaannya. Bisa dilanjut ke presentasi selanjutnya. Oh ya, oke, siap. Baik, menuju kepada pemateri yang kedua, yaitu kepada Saudara Ardania selaku pemateri yang akan menyampaikan bab 2. Kepada Saudara Ardania, dipersilahkan. Mbak Vidya, aku jadikan host dulu. Oke, bentar ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ardenia, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan jadi bab 1. Adapun masa yang kita dibahas, yang pertama itu ada sejarah perkembangan pendidikan Pancasila dari kewarganegaraan atau civics dari tahun 1957 hingga menjadi PKN pada tahun 2003 sampai hingga sekarang. Jadi itu alurnya ya, ada perkembangan singkatnya pendidikan kewarganegaraan.
Kemudian yang pertama itu kewarganegaraan. Jadi sejarah pendidikan kewarganegaraan ini yang pertama itu kewarganegaraan atau civic. Pada tahun 1957 ini tuh sebagai studi yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga. Kewarganegaraan ini itu ada di masa pemerintahan Soekarno yang dikenal dengan civic. Nah, secara Mbak Ardania, mic-nya. Ya, maaf. Maaf teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk satu kewarganegaraan itu dimulai dari masa pemerintahan Soekarno yang dikenal dengan istilah civic. Nah, ini tuh memuat studi yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga negara, yang memuat materi tentang pengetahuan pemerintahan serta tata negara dan hukum. Jadi di masa SMP dan juga SMA. Kemudian untuk alur yang kedua, itu berubah lagi menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Nah, di sini tuh istilah ini dipakai yang di dalamnya itu tercangkup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan juga dipakai dalam kurikulum SMP. Jadi ini tuh berisikan tentang sejarah Indonesia. Kemudian yang ketiga itu berubah lagi pada tahun 1975 itu menjadi nama PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, PMP ini berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai dan pengamalan Pancasila atau P4. Jadi mata pelajaran PMP ini wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Yang keempat itu berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN tahun 1994. Ini tuh sama seperti yang sebelumnya, cuma disaripatikan lagi ke dalam nilai-nilai P4 atau Pancasila tersebut. Nah, tujuannya itu siswa itu bisa memahami nilai-nilai Pancasila serta mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk menghayati nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Yang terakhir itu berubah lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) tahun 2003 hingga sekarang. Nah, jadi di sini tuh sebelumnya 2004 itu pendidikan kewarganegaraan itu berubah menjadi kewarganegaraan. Namun di tahun 2006 itu kembali lagi diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Oke. Untuk dasar hukum pendidikan kewarganegaraan itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 2 dan pasal 4 dan juga pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990, kemudian Keputusan Dirjen Dikti Nomor 265, kemudian Keputusan Mendiknas Nomor 232, dan juga Keputusan Mendiknas Nomor 45, kemudian ada surat keputusan dari Dirjen Dikti. Nah, urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara untuk materi yang 3 ini. Jadi apa sih urgensi itu? Urgensi itu artinya kepentingan. Nah, jika kita lanjutkan lagi untuk urgensi pendidikan kewarganegaraan itu merupakan suatu desakan atau dorongan atau keharusan untuk mewujudkan segala bentuk pembelajaran dengan warga negara yang tujuannya itu agar setiap warga negara mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, contohnya apa sih urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara kita? Contohnya itu urgensi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia kan itu sangat kultur bangsa ya, karena beraneka ragam bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia itu berperan sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional yang wajib dipakai untuk seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia karena sifatnya itu adalah resmi. Jadi jelas sekali kepentingan atau keharusan kita untuk mewujudkan segala bentuk partisipasi kita sebagai warga negara. Kemudian kita lanjut untuk substansi dan kompetensi
pendidikan warga negara. Nah, substansi pendidikan kewarganegaraan itu berpijak pada pilar-pilar kebangsaan. Yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kompetensi sendiri itu merupakan seperangkat pengetahuan dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada 3 kompetensi kewarganegaraan di sini. Yang pertama ada pengetahuan kewarganegaraan, itu berkaitan dengan isi atau apa sih yang harus kita ketahui sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga ada keterampilan kewarganegaraan atau skill, yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh warga negara. Yang keempat ada sikap atau watak kewarganegaraan, yaitu berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional. Nah, ketika kompetensi pendidikan kewarganegaraan ini itu berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Karena warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan, maka warga negara itu akan memiliki kepercayaan diri atau civic confidence. Kemudian warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan, itu warga negara akan menjadi civic competent, jadi memiliki kemampuan. Nah, kemudian warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan itu akan memiliki komitmen dalam dirinya sendiri untuk membangun dirinya dan juga bangsa. Oke. Dari ketiga ini, itu pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Nah, kesimpulannya dari materi yang saya jelaskan hari ini, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pilar pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Yang artinya pendidikan ini tuh mendidik warga negara menjadi warga yang baik, warga negara yang cerdas untuk menghadapi perkembangan dunia di era persaingan. Apalagi mata pelajaran kewarganegaraan ini merupakan solusi yang dapat merevitalisasi peran warga negara sebagai disiplin ilmu yang unggul dalam mengembangkan karakter. Ini daftar rujukan yang saya ambil. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ardania yang telah menyampaikan materinya. Mungkin selanjutnya si tanya jawab terhadap materi yang kedua ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi, dipersilahkan. Halo teman-teman, kalau mungkin ada yang ingin tanyakan bisa angkat tangan atau lewat chat juga bisa. Atau Mbak Vidya bisa menjawab
bisa menjawab pertanyaan sebelumnya diajukan Mbak Vidya dulu aja nggak apa-apa. Nanti untuk pertanyaan untuk saya bisa di kolom chat atau nanti juga nggak apa-apa. Oh ya, seperti itu juga bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia. Jadi perubahan terhadap nama pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya pada namanya, tapi juga ada perubahan pada isinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Perubahan tersebut untuk memperjelas akar keilmuan, yakni politik, hukum, dan moral. Apa bisa diterima? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anitia. Menurut saya, tujuan pembelajaran PKN belum tercapai karena pendidikan kewarganegaraan juga mencakup nilai moral. Jadi bisa dilihat dari banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja sekarang. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran PKN belum tercapai. Gitu. Apa ada tambahan atau sanggahan, Mbak Anitia? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jika tidak ada sanggahan, mungkin untuk pertanyaan dari materi yang kedua yang disampaikan oleh Saudara Ardenia, mungkin ada yang bertanya? Jikalau tidak ada, bisa langsung ditutup ya. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Baik, berhubung sudah tidak ada yang bertanya dan waktu mungkin sudah mepet, saya selaku moderator terima kasih atas kepada kedua materi yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.